Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya yang bisa menimpa kita, baik yang berasal dari bumi dan yang berasal dari langit. Dan mudah-mudahan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan terkutuk dan segala bala tentaranya, di mana anak iblis dicatat dalam kitab ulama disebutkan ada 9 jenis. Namun pada kesempatan di kali ini saya ingin kembali mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman secara umumnya. Kali ini di kitab Sahih Muslim di halaman 48, kitab yang pertama, Kitabul Iman, itu kitab Sahih Muslim ini diawali dengan mukadimah tentang pentingnya sanad ya, keilmuan, juga pentingnya meriwayatkan dari orang yang sikoh. Jadi siapa yang meriwayatkan hadis yang diketahui itu bukan hadis palsu tapi disebarkannya, maka hendaklah ia menarik kembali dan mengatakan bahwasanya hadis yang di broadcast ataupun di copy paste itu disebarkan, di-sharing ke sosial media adalah hadis palsu. Jika tidak, maka dia harus yalijam minan nar. Jadi hendak menyiapkan tempat duduknya di neraka. Maka sangat hati-hati sekali teman-teman sekalian. Inilah kenapa saya ketika buat suatu tayangan atau konten berusaha menghadirkan referensi sumber yang jelas yang bisa dapat dipertanggungjawabkan dan diakui oleh para ahlus sunnah wal jamaah, ulama tentunya, kredibilitas tentang kitab tersebut, dan menjaga daripada pemalsuan-pemalsuan yang oknum-oknum yang hanya sekedar mencari dunia yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka tentu tidak bertanggung jawab atas yang mereka sebarkan tersebut, walaupun nanti dosanya tetap mereka akan menanggungnya di akhirat. Kalau tidak bertobat, maka membuat hadis palsu dan menyebarkannya sama dengan seperti menyiapkan tempat duduk di neraka. Seperti na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian. Di Kitabul Iman, kitab yang pertama dalam kitab Sahih Muslim ini, di bab yang ke-20 juga kitabnya sama, yaitu bab tentang penjelasan bahwa mencegah kemungkaran adalah bagian daripada keimanan. Ya, ini ya, bahwasanya mencegah kemungkaran itu adalah bagian daripada keimanan, seperti itu. Langsung saja kita merujuk kepada redaksi hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi terhubung kepada Tariq bin Syihab, seperti itu. Dikatakan ini adalah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang pertama yang berkhutbah pada hari raya adalah sebelum berkhutbah pada hari raya sebelum sholat hari raya adalah Marwan. Nah, itu ya. Jadi ini bahasa hadisun Abi Bakar ya gitu. Hadis ini adalah hadis Abi Bakar qala awwalu man bada'a bil khutbati yaumal id qabla sholati Marwan. Seperti itu. Jadi orang yang pertama yang berkhutbah sebelum sholat id itu adalah dalam sholat id, berarti sholat hari raya ya, itu adalah Marwan, seperti itu. Umumnya secara yang kita pahami itu kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu biasanya kan kita sholat dulu baru berkhutbah. Nah, ini ada alasannya seperti itu dan berhubungan dengan inti daripada hadis yang akan disampaikan berikut ini. Faqama ilahi rajulun faqala, kemudian berdiri seorang laki-laki dan berkata kepada Marwan tersebut, seperti itu ya. Jadi berdiri seorang laki-laki yang berdiri dan berkata kepadanya gitu, kepada Marwan. Nah, seperti itu. Jadi apa perkataannya? Faqala as-salatu qoblal khutbah, seperti itu. Jadi salat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Nah, seperti itu. Ini kan secara umum kita pahami seperti itu kan. Salat hari raya itu hendaklah didirikan sebelum khutbah. Faqala, Marwan menjawab, qad turika ma hunalika, seperti itu. Jadi kata Marwan tadi, dia menjawab, sungguh apa yang ada dalam khutbah ya berupa kebaikan-kebaikan dalam wasiat bertakwa kepada Allah itu sudah banyak ditinggalkan. Jadi kalau misalnya sholat dulu meninggalkan khutbah itu memang tidak ada dosa dan tidak membatalkan sholat idnya, tetapi banyak kebaikan dalam khutbah itu yang tidak didapatkan bagi orang yang setelah sholat id langsung pulang, seperti itu. Nah, makanya ini dibalik gitu, khutbah dulu baru sholat, jadi kan mereka nggak akan pulang karena nunggu sholat id tadi gitu. Selanjutnya faqalu Abu Sa'id, kemudian Abu Sa'id berkata, amma haza faqad qada ma'alahi, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi Abu Sa'id berkata, ini salah satu sahabat Nabi juga, sungguh orang ini telah memutuskan, maksudnya Marwan tadi, melakukan sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu.
Apa yang didengar oleh Abu Sa'id tadi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, dia berkata, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi." Jadi siapapun di antara kalian, ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, makalah dia hendak mencegah dengan tangannya. Maksudnya ini dengan kekuatannya gitu. Misalnya aparat, ya kan, misalnya dari tingkat yang rendah, RT atau RW, dia bisa mencegah atau membuat peraturan yang tidak merusak ataupun bisa menimbulkan keributan di wilayahnya. Lihat rukun tetangga dan rukun warga dan sebagainya sampai ke tingkat kelurahan ke atas. Nah, ini langsung bisa mencegah dengan kekuatannya, maksudnya dengan tangannya. Fa illam yastati, barang siapa yang tidak mampu melakukannya, seperti itu kan. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka falilisanihi, hendaklah dia mencegah dengan lisannya. Nah, ini ya, mengingkari dengan lisannya. Nah, ini seperti ini tidak boleh sampaikan dengan cara yang baik kan. Ini dilarang, ada norma agama yang terlanggar, nanti juga akan ada hukum-hukum positif yang bisa menjebloskan orang itu ke dalam hukuman berupa penjara misalnya. Ya, nggak boleh mencuri, jangan mencuri, seperti itu kan. Ini dengan lisan, dan ini lebih tepat disampaikan oleh para ustadz, mubalik, dan para kiai seperti itu. Dia menyampaikan misalnya dalam mimbar, dalam ta'lim kan, ya hendaklah ya tidak berbuat sesuatu yang melanggar, ya. Tentang pesan takwa kan seperti itu ya. Jadi takwa itu kan berusaha mengerjakan segala yang Allah perintah, ya kan, dan juga berusaha meninggalkan yang sudah ditentukan larangannya. Jadi kalau nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Nah, yang kedua, maka fa illam yastati, sama masih di sini dengan yang kedua tadi, yang pertama tadi, maka barang siapa yang tidak mampu melakukannya, fabiqalbihi wa zalika adaful imani, gitu. Hendaklah ia mencegah dengan hatinya, mengingkari dengan hatinya setiap perbuatan yang buruk tadi atau perbuatan maksiat yang terlihat di hadapannya atau sedang terjadi, seperti itu. Jadi kalau mau dengan kekuatan tangan tidak mampu, ini kan dengan kekuatan, ya, dengan tidak memiliki kedudukan misalnya, lalu dia juga tidak mempunyai kemampuan untuk menghentikan dengan peringatan tadi, dan juga tidak mampu lagi, ya, dengan dua hal tadi, kekuatan tidak punya, kemampuan berbicara untuk menyampaikan dengan lisan tidak memiliki kapasitas, maka yang terakhir adalah biqalbihi, ya, jadi dengan hendaklah ia malah mengingkarinya dengan hatinya. Jadi hatinya mengingkari keburukan itu, jangan sampai ridho, seperti itu kan, karena ini bagian daripada keimanan. Kalau misalnya tidak mengingkari dengan tangan, dengan kekuatan tadi, ya kan, maksudnya dengan kedudukan ataupun kekuasaan, dan tidak mengingkari dengan lisan, dan tidak juga mengingkari dengan hati, ini parah berarti, ya kan, bisa jadi iman sedang tidak ada di dalam hatinya, ya kan. Wazalika adaful imani, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi mengingkari kemungkaran, keburukan dengan hati itu adalah iman yang paling lemah. Ini saja teman-teman yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Hadis ini juga termaktub dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya ringkasan hadis, ya, kumpulan risalah atau hadis al-arba'in, juga dicantumkan nih hadis ini, seperti itu. Mudah-mudahan menjadikan sesuatu yang bermanfaat dan bisa di-sharing kembali. Jangan lupa yang baru bergabung dengan tayangan kami ini, jangan lupa untuk berlangganan, di subscribe, di like, komentar dengan cara yang bagus, dan jangan lupa dibagikan agar lebih banyak lagi yang mendapatkan kemanfaatan dari tayangan-tayangan yang akan kami sajikan, insyaallah. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.